Ngakak PKS dan Demokrat banggakan hasil survei dari lembaga yang gak jelas track recordnya, ditulis oleh Ferry Fadli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ketahuan banget kalau elektabilitas Anies tidak pernah melampaui Ganjar. Buktinya ketika ada satu lembaga survei yang mengatakan elektabilitas mantan Mendikbud tersebut mengungguli Ganjar dan Prabowo, PKS dan Demokrat serta para buzzernya langsung gembira bukan kepalang. Karena begitu senangnya mereka pun pamer pencapaian Anies untuk pertama kalinya itu di Twitter. Alhamdulillah, survei selalu jadi cermin dan cambuk. Cermin bahwa kerja kita diterima publik dan cambuk untuk bekerja keras. Tapi perjalanan masih panjang. PKS terus bekerja dengan parpol lain pendukung Anies untuk menyiapkan roadmap menuju Indonesia Maju. Ujar salah seorang kader PKS Mardhani Alisera melalui akun Twitternya @mardhani_alisera dengan nada seperti tanpa bersalah. Melihat hal itu, pegiat media sosial dari Sergar langsung ikut buka suara dengan menohoknya cuitan PKS soal survei dari IPO tersebut. WKWKWK lagi onani, cuit Denny Sergar melalui akun Twitternya. Cadas dan pedas banget Bang Den. Deputi Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Yan Harahap juga ikut berkomentar dengan nada sedikit bangga. Survei IPO, Anies ungguli Ganjar dan Prabowo, sementara AHY cawapres favorit, cuitnya. Namun sangat disayangkan hasil survei tersebut tidak turut disebarluaskan oleh buzzer andalan Anies, Geis Khalifa dan Musni Umar, sehingga gaunnya tidak begitu dirasakan. Lantas, apa tanggapan netizen terkait hasil survei yang mengejutkan itu? Makin lama makin kasihan sama kelompok Wan Kibul ini. Apa saja dikerjakan, pokoknya kelihatan banyak. Tutur pemilik akun Twitter @kriptojoko. Cair, mari kita bikin lembaga survei biar cepat kaya. Tweet pemilik akun Twitter @siapaak1371919 dengan nada sedikit menyindir. Ternyata kalau mau kaya di zaman sekarang tidak mesti harus jadi pengusaha. Bisa juga jadi pejabat pajak seperti Rafael Alun atau mendirikan lembaga survei untuk menaikkan elektabilitas capres tertentu. Sulit untuk melihat hasil survei yang benar-benar akurat karena satu sama lain lembaga survei berbeda hasilnya. Ungkap pemilik akun Twitter @nurman1545905 dengan nada sedikit kebingungan. Memang kalau diperhatikan, survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia Political Opinion atau IPO yang memenangkan Anies tersebut beda banget hasilnya dengan kebanyakan lembaga survei yang kredibel. IPO mengatakan elektabilitas Anies 31,6%, Ganjar 24,9% dan Prabowo 21,1%. Sementara menurut hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Anies hanya 13,1%. Posisinya di bawah Prabowo 18,1% dan Ganjar 25,3%. Begitupun dengan hasil survei Carta Politika mengatakan elektabilitas Anies bukan di posisi pertama tapi kedua. Oke lah, ia mengungguli Prabowo, tapi jarak elektabilitasnya dengan Ganjar terpaut cukup jauh Ferguson. Anies 23,9% dan Ganjar 31,7%. Sedangkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, hasilnya sama dengan Carta Politik, yakni Ganjar teratas bukan Anies. Pertanyaannya, siapa yang lebih banyak dipercaya? Ketiga lembaga survei yang mengatakan elektabilitas Anies bukan yang tertinggi itu, atau si IPO yang pada Pilpres 2019 lalu gak muncul ke permukaan? Bagi kadrun ya pasti IPO lah. Supaya lebih jelas lagi, berikut informasi tentang direktur IPO tersebut. Namanya Deddy Kurniasyah. Lucunya, akun Twitternya @deddykurniasyah hanya memiliki pengikut sebanyak 657. Artinya direktur IPO itu bukan orang yang sering diminta jadi narasumber di TV seperti Burhanuddin Muhtadi dan Yunarto. Lawan netizen yang kenal sama dia cuma sedikit kok. Bandingkan dengan Toto atau panggilan Yunarto Wijaya. Akun Twitternya @yunartowijaya punya pengikut sebanyak 496.000. Sedangkan Burhanuddin Muhtadi, akun Twitternya @burhanmuhtadi punya follower sebanyak 392.000. Artinya kedua orang tersebut punya kredibilitas dan kapasitas sehingga cuitannya dinantikan oleh banyak orang. Sementara akun Twitter @deddykurniasyah pengikutnya gak sampai 1.000. Kemudian Deddy itu kelakuannya rada-rada mirip dengan Henry Satrio kedai kopi. Sering tampil pakai topeng pengamat tapi kerjaannya nyinyirin pemerintah dan membela Yohanes Baswedan. Seperti berikut pernyataan dia yang dimuat di media online. LBH beri rapor merah, Deddy Kurniasyah sebut DKI Jakarta di bawah Anies jauh lebih baik. Di samping itu, ia juga pernah menyanjung Anies
dengan mengatakan Gubernur 212 tersebut sangat layak dan mampu menjadi kepala otorita IKN. Namun di sisi lain, Doi menyampaikan pernyataan Jokowi mendukung Prabowo karena tidak ingin Anies menang di Pilpres 2024. Kelihatan banget keberpihakannya kepada Yohanes 212. Mirisnya lagi, dari 40 lembaga survei yang terdaftar di KPU, IPO ini tidak ada bro and sis. Jadi rada-rada mirip dengan Musni Umar, mengaku profesor tapi tidak terdaftar di Kemendikbudristek. Sebenarnya ada beberapa lembaga survei lagi yang mendukung Anies, yakni Kedai Kopi dan Foxpol. Akan tetapi, hanya IPO ini yang berani belak-belakan mengatakan elektabilitas ex-gubernur DKI tersebut tertinggi. Benar-benar nekat. Rada mirip dengan lembaga survei Puskaptis yang menangkan Prabowo dulu. Pertanyaannya, yang kayak gini dipercaya oleh Mardhani Alisera DKK pengen ngakak guling-guling, tapi takut jadi kader PKS. Bagaimana menurut Anda? Lagi dan lagi Musni Umar diketawain netizen gara-gara bikin cuitan bodoh di Twitter. Ditulis oleh Ferry Padli dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kalau melihat cuitannya di Twitter, sebenarnya sangat-sangat layak orang meragukan Musni Umar sebagai profesor asli. Lawang cuitannya banyak yang gak benar Ferguso. Seperti pada hari pelaksanaan Pilpres 2019 lalu atau 17 April 2019, Musni bikin cuitan. LPPM Universitas Ibnu Khaldun mohon maaf karena baru saja melaporkan exit poll DKI Jakarta atau hasil Pilpres 2019 sesuai putusan MK dan Bawaslu. Capres 01 40,83%, 02 59,17%. Terlihat di cuitannya itu Wan Musni ingin mengatakan pasangan Jokowi Makruf berhasil mendapatkan suara 40,83%. Sedangkan Prabowo Sandi mendapatkan suara 59,70%. Prabowo menang. Tapi bukan di situ yang lucu. Perolehan suara tersebut berdasarkan putusan Bawaslu dan MK. Jelas-jelas Bawaslu itu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu sehingga tidak punya kewenangan dalam memutuskan hasil pemilu. Kemudian putusan MK baru bisa dikeluarkan setelah hasil pemilu disahkan oleh KPU dan ada pihak yang menggugat. Jadi pengen ngakak guling-guling kalau di hari pemilihan presiden, MK langsung memutuskan hasil sengketa Pilpres Prabowo menang. Ada-ada saja kelakuan orang berkumis tipis tersebut. Ketahuan banget kalau dia malas baca sehingga gak paham tupoksi MK itu seperti apa dan tidak bisa membedakan mana tugas KPU dan mana tugas Bawaslu. Jadi benar-benar gak masuk akal kalau pengetahuan profesor sedangkal itu, kecuali profesor digoreng dadakan 35 ribuan. Kemudian Musni juga pernah pamer foto para buzzer Anies lagi ngatur strategi untuk menaikkan citra junjungannya tersebut. Kemarin sore saya bersama Dr. Sulhan, doktornya. Kemarin sore saya bersama Dr. Sulhan fasilitasi pertemuan tim medsos Anies dengan relawan digital Anies untuk kolaborasi. Ujarnya seperti tanpa bersalah sembari menampilkan wajah orang-orang yang selama ini berada di balik akun medsos yang memuja-muji Anies setinggi bintang di langit ketujuh. Terlihat juga di situ ada si Eko Boy yang kala itu diciduk polisi lantaran menyebarkan hoaks server KPU. Nah, konon katanya Musni kena damprat pasca pamer foto para buzzer Anies tersebut. Hingga tidak lama kemudian ia menghapus cuitannya itu. Tapi sayangnya Musni kalah cepat sama netizen. Netizen sudah punya tangkapan layarnya duluan sebelum dihapus. Jadi meskipun di akun Twitternya, cuitan Musni itu sudah tidak ada lagi, tapi sampai sekarang masih saja berseliweran di medsos. Bazar lucu. Kemudian karena begitu jengkelnya Don Adam sama Musni Umar, sampai-sampai ia pernah minta tolong Elon Musk agar mensuspend akun Twitter influencer tuanan kocak tersebut. Padahal keduanya satu gerbong loh. Begitupun dengan pemuja Anies yang lain, Cipta Pancalaksana alias Panca Gagap pernah beberapa kali mengskakmat Musni di Twitter. Bukannya kapok, lagi dan lagi Wan Musni bikin ulah di Twitter miliknya @musniumar yang mengundang netizen lain untuk membullyingnya. Kali ini ia mengatakan sebentar lagi tiba waktu sholat Jumat, ayo bergegas ke masjid, semoga Allah menerima kita, amin. Ucapan untuk orang yang meninggal malah dipakai untuk orang yang sholat Jumat. Tidak menunggu waktu lama, Musni pun auto diketawain oleh netizen. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga tenang di sisinya Mus selama jalan. Cuit pemilik akun Twitter @lembayung071.
yang dijawab amin oleh pemilik akun Twitter @abdulas538758559. Silakan duluan meninggal Pak Musni, semoga 72 bidadari menjemputmu. Tutur pemilik akun @abdulrohim_, menjemput bukan menjemput. Wix, gak semudah itu Ferguzo kumis jijai. Sebelum Anda diterima Allah dan dijamu 72 bidadari, Anda harus diadili oleh malaikat mungkar dan nakir dulu. Tapi gue berpendapat Anda akan dijebloskan ke lubang neraka. Lanjut pemilik akun Twitter @defrance5. Sadar dirinya telah salah menempatkan doa untuk orang meninggal dipakai untuk orang sholat Jumat, Musni pun melakukan klarifikasi. Maksudnya ibadah kita. Jadi bukan lagi semoga kita diterima oleh Allah SWT, tapi semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Namun tetap saja diketawain oleh netizen. Laporan diterima, tuh pemilik akun Twitter @ankairihatmat. Lah kok jadi berubah, kirain bapak diterima Allah di sisinya. Demikian ungkap pemilik akun Twitter @bibazarnkri. Ada saja kelakuan si calon menteri pendidikan kalau alih jadi presiden itu. Sepertinya di tahun 2023 ini dia layak mendapatkan penghargaan tambahan lagi. Profesor KW Wan Musni juga layak mendapatkan sertifikat sebagai buzzer halal terlucu di MUI DKI. Bagaimana menurut Anda?